Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Muqsit. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini adalah Al-Muqsit. Al-Muqsit adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti Maha Pemberi Keadilan atau yang Maha Adil. Jadi makna dari Al-Muqsit di situ ialah Maha Pemberi Keadilan atau Maha yang adil, yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Muqsit tidak hanya adil dalam memberikan keputusan, tetapi juga dalam menciptakan keseimbangan di alam semesta ini. Jadi yang memberikan keseimbangan di situ di alam semesta ini yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu. Melainkan makhluknya tidak ada satupun makhluk manusia di muka bumi ini yang bisa memberikan keseimbangan di alam semesta ini. Itulah Maha Adil Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjaga keseimbangan. Juga dalam hal berbagai aspek dalam kehidupan, bahwasanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya mampu memberikan keadilan kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini, di dunia dan juga di akhirat. Salah satu contohnya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan kehidupan pada setiap makhluknya di muka bumi ini. Tidak memandang bahwa dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap makhluknya tersebut diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam hal pemberian rezeki, semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah memandang dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, makanya seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala bakalan diberikan yang namanya kehidupan, diberikan yang namanya rezeki. Akan tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di situ lebih utama kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Oleh sebab itu, yang nanti akan mendapatkan surga di akhirat nanti dialah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang Al-Muqsit. Arti Al-Muqsit secara bahasa, Al-Muqsit berasal dari akar kata qosatoh yang berarti adil, seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi secara bahasa di situ Al-Muqsit berasal dari kata qosatoh. Qosatoh yang berarti adil dan juga seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Secara bahasa seperti itu. Kalau misalkan kita tinjau lagi mengenai tentang istilahnya, bahwasanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di situ berbagai aspek kehidupan kita.
Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Muqsit yang memiliki sifat Al-Muqsit tidak hanya berlaku adil dalam memberikan balasan atas amal perbuatan manusia, tetapi juga dalam menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Jadi di sini keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di situ sangat kompleks. Bahkan semuanya diliputi oleh keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salah satu contohnya, jikalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Manjada wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan dapat. Manjada wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia dapat. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala di situ menghargai terhadap usaha manusia dalam mencapai cita-citanya. Sebelum kita berusaha, maka tentunya kita kedepankan dulu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali sebagai bentuk ketergantungan kita, tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang Al-Muqsit di situ keseimbangan alam. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, saling melengkapi dan mengimbangi sehingga tercipta keseimbangan yang sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Muqsit yang Maha Pemberi keadilan. Dalam hal konteks di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga keseimbangan alam semesta ini. Saling berpasangan, saling melengkapi. Yang memiliki kelebihan di situ melengkapi kepada yang kekurangan. Yang kekurangan di situ menghampiri kepada yang memiliki kelebihan. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Sehingga tercipta yang namanya keseimbangan yang sempurna. Contoh keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi segala apa-apa yang menjadi perilaku kita, kita tidak bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ Maha melihat, Maha mengetahui terhadap apa yang kita punya. Salah satu contohnya misalkan di sini kita termasuk dalam pemikiran kita Allah Subhanahu wa taala di situ mengetahui, termasuk hati kita Allah Subhanahu wa taala di situ mengetahui juga. Allah mengetahui sesuatu yang tampak dan tidak tampak dan memberikan balasan yang sesuai dengan perbuatan hambanya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Jadi contoh keadilan Allah Subhanahu wa taala di situ, Allah Subhanahu wa taala bakalan memberikan balasan setiap perbuatan manusia di akhirat nanti. Siapapun yang berbuat baik, maka balasannya di situ adalah surga, hadiahnya adalah surga. Siapapun yang melakukan perbuatan buruk, maka balasannya adalah ditempatkan di neraka jahanam. Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka setiap perbuatan sekecil apapun, seberat zarrah, bagian paling terkecil di dunia ini dan juga bagian yang paling terbesar di dunia ini pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan selanjutnya mengenai tentang Al-Muqsit, meneladani Al-Muqsit. Jadi kita bisa meneladani Al-Muqsit di dalam kehidupan kita. Memahami makna Al-Muqsit mendorong manusia untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Jadi kita dengan memahami dan juga meneladani sifat Al-Muqsit Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menjadi pribadi yang berlaku adil dalam menjalani kehidupan kita dalam berbagai aspek. Adil dalam memberikan sesuatu kepada orang lain.
Artinya apa? Keadilan manusia di situ, keadilan yang diperbuat oleh manusia di situ meliputi berbagai aspek kehidupan. Berusaha menyeimbangkan diri. Islam mengajarkan kepada kita supaya kita selalu menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga akhirat dan menjauhi ketidakadilan. Artinya sesuatu pemimpin yang tidak adil itu merupakan pemimpin yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disukai oleh makhluknya. Pentingnya memahami al-muqsid. Jadi penting sekali kita bisa memahami al-muqsid di situ. Pentingnya memahami al-muqsid, yang pertama, memahami al-muqsid membantu seseorang menyadari keagungan dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan mempelajari, memahami dan juga meneladani sifat al-muqsid di situ membantu kita menyadari keagungan dan juga kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala di situ sangat sempurna. Pentingnya memahami al-muqsid yang kedua, memahami al-muqsid memotivasi manusia untuk meneladani sifat adil dalam kehidupan sehari-hari. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-muqsid yang maha pemberi keadilan, maka itu bisa memberikan motivasi kepada kita supaya kita berlaku adil dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya memahami al-muqsid yang ketiga, memahami al-muqsid menumbuhkan rasa syukur atas segala karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di situ? Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan keadilan kepada seluruh makhluknya, maka kita di situ menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di situ sudah memberikan keadilan di dalam hidup kita. Berkaitan dengan sifat al-muqsid di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegakkan keadilan. Yang menegakkan keadilan kepada seluruh makhluknya. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu. Maka semuanya diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya
Mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.